Hari ini saya mau sampaikan bicara mengenai tentang selumbar dan balok, saudaraku. Ini ada perbedaan yang sangat luar biasa antara selumbar dan balok. Jangan salah, selumbar sama selembar sama atau beda? Hah? Beda. Kalau selembar konotasinya pasti uang, selembar uang. Betul ya? Nah, tapi ini berbicara mengenai selumbar, ya. Dan balok. Tadi pagi saya berbicara tentang sama. Jangan menghakimi, dan ayat ini pun berbicara juga tentang jangan menghakimi. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada prinsip-prinsip yang perlu kita ikuti. Amin ya. Karena prinsip kerajaan Allah beda dengan prinsip kerajaan dunia. Betul ya? Karena prinsip kerajaan dunia selalu berpusat kepada diri sendiri. Tetapi prinsip kerajaan Allah enggak hanya berpusat kepada diri, tapi berpusat kepada Allah dan sesama. Karena itu kita bisa melihat di dalam hukum Taurat pun diajarkan, ya, dari hukum yang pertama, yang keempat atau kelima itu bicara tentang hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Tapi selanjutnya sampai hukum yang 10 itu bicara interaksi antara sesama manusia. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu sudah memberikan dan mengajarkan awasan buat kita tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Karena itu kita nggak boleh berinteraksi dengan orang lain sembarangan. Apalagi melukai orang lain. Nah karena itulah maka kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang saleh, jadi orang-orang yang apa ya, yang mungkin benar tapi hanya kamuflase. Hanya apa ya, hanya di permukaan. Nah, manusia boleh ditipu tapi Tuhan tidak pernah tertipu karena Tuhan itu Maha tahu. Karena itulah makanya kita belajar tentang bagaimana supaya kita ini enggak mudah menghakimi kesalahan, kegagalan, bahkan dosa orang lain. Karena itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Tuhan. Amin ya. Urusan kita apa? Saya dan saudara sekalipun saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, tapi posisi saya, kedudukan saya sama. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sedang dididik, yang sedang diarahkan kepada sebuah kesempurnaan untuk kita menjadi seperti Yesus. Amin ya. Menjadi seperti Yesus enggak harus selalu datang dalam ibadah setiap hari Minggu. Tapi yang seharusnya kita perhatikan sehari kehidupan kita sehari-hari. Dari hari ke hari apakah kita menggambarkan, mencerminkan bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah ada bahwa dalam kesehari-harian kita, gaya bicara kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Kalau kita menjadi seperti Kristus, tanpa kita ngomong pun kita sudah menjadi kesaksian buat orang lain. Kita sudah menjadi kesaksian buat orang lain. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita nih, ya, ini sebuah sindiran yang sangat pedas sekali. Pedas saudaraku ya. Kalau Yesus berbicara, Yesus tuh enggak hanya sekedar permukaan, tapi Yesus selalu bicara mengenai hal yang membenahi yang dari dalam. Gitu loh. Karena persoalan dari luar itu biasanya dari dalam. Makanya kalau Yesus ngomong, Yesus itu enggak bicara pakai tedeng aling-aling, sikat gitu loh. Tapi Yesus ketika berhadapan dengan orang Farisi. Tapi kalau Yesus berhadapan dengan orang berdosa, lain lagi. Gitu. Kenapa? Kasihnya. Tapi tidak kompromi dengan dosanya. Tapi Yesus melihat dan mengangkat orangnya, bukan dosanya. Nah, Alkitab bilang begini. Matius pasal 7 ayat 3 hingga ke 5. Ya, ini salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ya, kalau saudara baca pasal ke berapa? 5 sampai ke 7 itu bicara tentang khotbah di bukit. Itu bicara prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan kepada orang percaya, kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu paham, dengar, dan melakukan. Amin. Dengar, paham, melakukan. Nah karena itulah Yesus menyampaikan salah satu bagian dari ini. Karena pada waktu Yesus berkhotbah, yang hadir itu bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, ada orang yang berusaha mencobai Yesus, dan ada orang-orang juga yang mau belajar. Ya, yang mau berubah hidupnya. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara dalam ruangan ini adalah orang-orang yang mau belajar dan mau berubah hidupnya. Supaya kita bisa maksimal dipakai oleh Tuhan. Ya, nah tadi pagi saya sampaikan bahwa ada banyak orang dalam rumah tangga,
gereja, komunitas, orang-orang percaya atau komsel mengalami perpecahan dan tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena di dalamnya selalu ada penghakiman. Nah itu yang gak boleh ada di tengah-tengah persekutuan orang-orang Kristen. Termasuk dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kita baca dulu ayatnya ya. Matius 7 ayat 3 hingga 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara pernah enggak ketika saudara pergi ke satu tempat, saudara pakai kacamata hitam? Karena di pantai, karena apa? Karena supaya menghambat atau menolong kita enggak kena cahaya matahari. Gitu loh. Benar ya? Ketika saudara datang masuk ke dalam ruangan, saudara mungkin mau ke toilet, tiba-tiba saudara tutup, kok gelap ya? Kena gelap ya, nyala lampu udah nyala. Kenapa? Karena ada kacamata hitamnya. Harusnya dia apa? Buka dulu, baru bisa lihat yang lain. Nah, banyak kan orang-orang percaya, orang-orang Kristen pakai kacamata hitam di mana-mana. Gitu loh. Nah, yang bahayanya ini ya, dia nggak sadar ya, yang dia lihat adalah orang yang melakukan ini, orang melakukan itu, akhirnya terjadilah sebuah penghakiman. Nah, karena itulah ya, pada zaman itu banyak orang Farisi itu selalu memiliki kebiasaan mengkritik dan menilai orang lain dengan standar hukum yang ketat. Jadi begini, orang-orang Farisi dia dia membebani orang untuk suruh pikul kuk. Ya, orang lain suruh pikul kuk, ikuti aturan-aturan Taurat. Jangan A, jangan B, jangan C, jangan D. Tapi ahli Taurat ini sendiri dia tidak apa? Tidak melakukannya. Jadi ketika kamu nggak bayar perpuluhan, orang Farisi mengatakan, kenapa kamu nggak bayar perpuluhan? Bukankah sudah ada di dalam Taurat harus bayar perpuluhan? Ini contoh ya, harus bayar perpuluhan. Tapi ahli Taurat itu sendiri nggak bayar perpuluhan. Jadi segala beban dikasih orang suruh pikul kuknya. Tapi dia sendiri nggak mau pikul kuk. Makanya Yesus dengan tegas, hai orang munafik. Orang munafik apakah hanya ada pada zamannya Yesus? Orang munafik sekarang udah ganti nama, bukan lagi munafik namanya. Hah? Munaro. Kejam itu. Bahasa apa itu ya. Jadi orang lagi nggak bicara, mungkin orang mengatakan kata munafik itu sudah seringkali jarang orang mengucapkannya. Gitu ya, jarang mengucapkannya. Tapi bukan berarti nggak ada tindakannya. Jarang diucapkan tapi tindakannya ada. Lebih banyak di mana orang munafik? Di luar? Hah? Di mana? Di luar dalam. Kebanyakan orang-orang yang munafik itu adalah bukan orang-orang yang gak kenal kebenaran. Dia tahu kebenaran. Tapi orang yang munafik adalah orang yang tidak mau melakukan kebenaran. Tapi menuntut orang melakukan kebenaran. Itu adalah munafik. Amin. Nah makanya Pak Gideon, saya dan Bung Yohanes gak gampang untuk khotbah di depan ini. Betul ya. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Memang saya, Pak Gideon dan Pak Bung Yohanes tidak sempurna. Gitu loh. Tidak sempurna. Kalau saya menjadi hamba Tuhan nunggu sempurna dulu, gak pernah jadi saya. Tetapi kita belajar mau berubah setiap hari dalam kehidupan kita. Dibentuk oleh Tuhan. Ya, memahami apa yang Tuhan mau dan memahami mana yang tidak boleh kita kerjakan, kita lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana untuk kita tidak mudah mengkritik dan menghakimi orang lain. Yang pertama, saya mau katakan introspeksi diri sebelum mengkoreksi orang lain. Introspeksi diri sebelum mengkritik orang lain atau mengoreksi orang lain. Ya, dalam bahasa gaulnya ngaca dulu. Ya, kalau zaman sekarang kan ngaca dulu lu, gitu loh, ya kan? Tapi kalau yang saya mau sampaikan kali ini bahasa yang
harus formal, introspeksi diri sebelum mengkoreksi orang lain. Yesus menggunakan gambaran selumbar dengan balok, saudaraku. Ya, saudara tahu kata selumbar itu di dalam bahasa Yunani adalah karpos. Ya, bukan karpot ya. Karpos. Karpos itu artinya gini. Kata ini menunjuk pada serpihan kecil kayu. Serpihan loh. Serpihan kayu. Saya mau tanya. Saudara naik motor. Tiba-tiba ada debu masuk. Itu mata bisa kelilipan enggak? Kadang-kadang sampai enggak bisa dibuka ya mata ya. Kenapa? Karena apa ya? Ya masuk dalam mata. Padahal itu kecil sekali ya. Nah, tapi di dalam Alkitab justru balok di matanya enggak kelihatan. Yesus kasih gambaran ini ya. Nah, saya katakan ya. Nah, serpihan kayu atau jerami, sesuatu hampir yang tidak terlihat. Ya, ini bicara menggambarkan mengenai dosa yang kecil atau kelemahan seseorang yang sangat kecil sekali. Gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, tetapi kata balok diambil dari bahasa Yunani itu dokos. Ya, dokos artinya ini nih, balok besar yang digunakan sebagai penyangga rumah atau bangunan. Ini melambangkan dosa besar atau sikap munafik yang jauh lebih serius dibandingkan dosa yang kecil daripada yang lain. Saudara bayangkan kalau di tangan saya ada serpihan kayu, ini kalau saudara lihat ini kan balok saudaraku ya, anggapnya ini balok, ini besar saudaraku ya. Ya, kenapa Yesus gambarkan dengan selumbar, dengan balok? Yesus sedang dengan keras sekali, Yesus ingin menyatakan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, kenapa kamu melihat kesalahan-kesalahan yang kecil kepada orang lain, tapi kesalahan yang besar dalam diri kamu, kamu gak lihatnya. Jadi mengkritik itu boleh gak? Mengkritik itu boleh. Boleh, tetapi kita perlu ambil waktu mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Apakah saya melakukannya? Seringkali kan begini, tolong ya, kamu kok buang sampah sembarangan sih? Gitu, gimana sih? Orang Kristen kok gak jadi contoh buang sampah sembarangan, buang tisu sembarangan, buang bungkus permen sembarangan dalam gereja. Tapi saya buang tas yang gede, kresek isinya sampah, saya buang, saya lempar. Saya ngajarin orang apa? Gak boleh buang sampah. Saya hukum orang yang buang sampah tapi saya melakukannya. Atau saya mengkritik kesalahan saudara tapi jauh lebih besar, saya justru melakukan yang lebih besar dari saudara lakukan. Paham maksud saya? Nah itulah yang Yesus mau tekankan kepada orang-orang pada waktu itu ahli Farisi. Supaya apa? Supaya supaya kamu tuh jangan mudah. Ya, supaya jangan mudah. Untuk apa? Untuk mengkritik orang. Lihat dulu, ngaca dulu. Gitu loh. Apakah peraturan hukum-hukum Taurat kamu sudah lakukan dulu, lebih dulu? Kenapa kamu bebani ke orang lain? Kamu sendiri gak melakukannya. Hai orang munafik, hati-hati. Ternyata orang Farisi itu bukan gak tahu kebenaran. Orang Farisi itu ahli kok, tahu kebenaran. Tapi yang membuat mereka menjadi munafik karena mereka gak mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ini kan gak sempurna. Betul? Gak sempurna. Saya nggak sempurna, gitu loh. Ya, jangan sampai biasanya nih kalau kita di mimbar, hamba-hamba Tuhan kan banyak dikritik dan banyak dinilai. Betul enggak? Kadang-kadang kalau hamba Tuhan naikin celana, aduh, betul ya? Pasti dibilangin kiri kanan, nih hamba Tuhan ini kok celana kedodoran sih, kurus, ya, kurang diberkati dan sebagainya. Nah, ini contoh gitu loh ya. Seringkali kita mengkritik orang lain. Tapi kita nggak pernah mengkritik diri kita sendiri. Kita nggak pernah mengevaluasi. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Kenapa? Karena Yesus bilang ini, keluarin dulu tuh balok dari mata. Baru kamu bisa melihat. Buka dulu kacamatanya, kacamata hitamnya. Baru kamu bisa lihat yang lainnya. Hari ini saya mau katakan jangan ada penghakiman di tengah-tengah kita. Karena itu bukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita bukan hakim, tapi Tuhan hakim yang adil. Amin. Kalau kita mau kritik, boleh kita mengkritik kok. Gitu loh. Tapi sebelum kita berbicara pada orang lain, kita berbicara kepada diri kita sendiri. Amin. Jangan sampai kita hanya pandai mengkritik orang lain. Kalau pakai baju jangan kayak begini dong, yang rapi. Tapi kita sendiri masih pakai baju yang gak rapi. Haleluya. Kalau ibadah jangan tidur, tapi kita sendiri malah ngorok, lebih parah lagi. Udah pulas gitu loh. Ya. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita pun, ya, suami, istri, sama-sama punya kelemahan.
di dalam rumah tangga dipersatukan oleh Tuhan supaya saling menutupi kelemahan. Supaya apa? Supaya semakin terlihat menjadi sempurna. Jangan yang satu lemah, yang ini mencari kesalahan, mengkritik. Yang ini mengkritik, makanya seringkali kita terlalu sibuk ngurusin orang lain daripada ngurusin diri kita sendiri. Harus belajar, ambil waktu, introspeksi diri, evaluasi diri. Amin. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat atau ahli yang mengkritik. Amin. Karena apa? Profesi saudara bukan sebagai hakim. Ya, sekalipun kita lihat ada hakim-hakim di dunia ini, belum tentu mereka menghakimi dengan adil. Ya, nah kalau kita menghakimi orang seenaknya aja, siapa kita? Karena itu belajar evaluasi, introspeksi diri, ngaca dulu sebelum kita sebelum kita mengkritik orang lain. Amin. Yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bicara introspeksi diri, ya, sebelum kita menilai atau mengkritik orang lain, penting bagi kita untuk merenungkan dan mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah masih ada balok dalam kehidupan kita yang perlu kita bersihkan? Bertobat dulu. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Orang buta menuntun buta, orang buta masuk ke got. Jurang di sini nggak ada, Pak. God ya. Ya dong, introspeksi diri, berubah dulu, bertobat dulu, baru membimbing dan mengarahkan orang. Gitu. Nah, yang kedua adalah jaga diri dari sikap munafik. Nah, munafik itu ya hypokritis. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hypocrite. Ya. Yang awalnya berarti aktor dan pemain sandiwara. Wah. Siapa di sini yang aktor dan aktris? Adakah? Ada, nggak mau ngaku. Sebenarnya kita ini aktor dan aktris. Aktris ya benar ya. Kenapa? Seringkali kita bersandiwara. Memainkan peranan sebagai aktor. Jadi orang-orang Kristen yang selalu menggunakan topeng. Di rumah beda, di gereja beda, di luar beda. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar secara tidak langsung orang-orang munafik. Yang tahu kebenaran tapi tidak mengerjakan dan melakukannya. Nah makanya Yesus bilang nih, kalau kamu ya, Yesus menggunakan istilah ini supaya apa? Ternyata orang Farisi itu berpura-pura menjadi saleh. Tahu? Berpura-pura menjadi saleh. Berpura-pura menjadi apa? Alim. Berpura-pura menjadi baik sekali. Kalau di gereja, baiknya minta ampun deh. Shalom. Wah. Kata-kata rohani selalu muncul. Apa kabar? Damai sejahtera Tuhan bagimu. Wah. Sukacita Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu. Tapi kalau di rumah kita punya kedok yang berbeda. Bukan shalom, ya, shalom dan syia itu kan agak mirip, artinya beda. Paham maksud saya? Ya, shalom di rumah, syia dan sebagainya. Aduh, ya kan? Ini kan menunjukkan bahwa kita ini di dalam sama di luar beda. Amin. Yang seharusnya yang di luar itu sebenarnya dipengaruhi sesuatu dari dalam. Kalau enggak, maka permukaan kita menjadi munafik. Nah sikap ini yang Yesus mau kita menjaga diri supaya kita tidak terracuni, kita tidak terragi, ya, tidak ikut ragi daripada orang Farisi. Hati-hati suami dan istri juga harus bersikap open, terbuka. Jangan menjadi orang yang munafik gitu loh. Amin. Jemaat MCC adalah jemaat yang berintegritas. Wow. Amin dikit ya. Jemaat yang memiliki ketulusan hati. Enggak pura-pura kalau salaman, halo shalom dalam hati. Ini orang pakai baju norak banget. Ya kan? Enggak boleh. Gitu loh. Apa yang ada di dalam itu pun
dimunculkan di luar. Kita bisa melihat contohnya Yesus, itu luar biasa. Ya, nah salah satu cara bagaimana kita menjaga diri dari sikap munafik itu, ya kita harus belajar terbuka dan jujur. Betul enggak? Ya kan? Kita harus belajar terbuka dan jujur, dan kita juga harus belajar untuk apa? Hidup dalam ketulusan, berusaha di dalam kehidupan yang memiliki integritas. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga saudaraku, ya, yang terakhir. Yang terakhir adalah Yesus juga mengajarkan, bukan berarti bahwa orang percaya, orang Kristen itu enggak boleh mengkritik. Enggak. Ya, enggak, boleh. Kata mengkritik ini kan memberikan masukan. Betul ya? Memberi masukan supaya orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, karena itulah maka yang ketiga, bersikaplah bijaksana dan kasih di dalam menegur. Amin. Kita juga nggak mau ada orang melakukan kesalahan lalu kita biarkan begitu saja. Enggak. Betul ya? Masa orang melakukan kesalahan, melakukan dosa kita biarin aja? Enggak. Kita juga mau menolong orang itu. Tapi sebelum kita menolong orang itu, kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita melakukan yang sama gitu loh. Bahkan lebih parah lagi. Tapi yang terucap adalah kita memandang orang itu menganggap remeh. Ini orang berdosa. Tadi pagi saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya Tuhan izinkan, bukan Tuhan izinkan, kalau satu kali ada orang yang datang ke gereja di tempat ini yang badannya penuh dengan tato, saudaraku. Waduh, tersinggung. Saya jadi gak enak. Saya ganti dah. Kalau ada orang datang di tempat ini saudaraku, ya jangan. Kalau orang datang di tempat ini, saya cari dulu, ada nggak ya? Nggak ada ya. Nah, orang datang ke tempat ini, lalu jenis kelaminnya tidak diketahui. Dibilang laki bukan dan bilang perempuan bukan. Lalu dia datang duduk di tempat saudara, di samping saudara. Lalu saudara bilang apa? Atau saudara pindah? Ih jijik, misalnya gitu contoh. Atau gimana? Hah? Atau saudara ikut-ikutan sama, supaya apa? Kan harus kontekstualisasi. Jadi harus sama katanya gitu loh. Ya nggak boleh gitu loh. Nah yang saya maksud adalah begini, kita bisa menegur dengan secara perlahan dengan kasih supaya orang ini mengalami perubahan. Tapi bukan penolakan, tapi penerimaan. Amin. Penerimaan. Satu kali saya percaya, nanti saya tes, saya coba cari orang di luar, suruh datang ke tempat ini. Ya, orang yang, ya itu seperti saya bilang tadi. Jangan saudara ikutin orang ini ketika dia pulang ibadah, saudara ikutin. Dia kalau habis ke toilet laki atau perempuan ya. Ke toilet laki, berarti dia perempuan gitu loh. Kok terbalik dong ya. Nah jadi maksudnya adalah begini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar supaya apa? Harus bijaksana dan kasih untuk kita mengkritik dan menegur seseorang. Tujuannya supaya orang itu mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Tapi bukan mendapatkan penghakiman daripada kita. Karena kita nggak punya hak untuk menghakimi. Kita nggak sempurna kok. Ada yang sempurna? Ada? Ada yang sempurna? Nggak ada. Saudara pakai bedak aja masih nggak sempurna. Masih ada yang tebal, yang tipis. Ya kan itu menunjukkan kita tidak sempurna. Gitu. Tapi hari ini mari kita belajar. Ya, biarkan jangan pernah ada balok di mata kita. Supaya kita bisa melihat jelas orang lain. Amin. Supaya kita bisa jelas melihat diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak bersikap munafik. Tapi belajar mengintrospeksi diri. Dan juga bersikap bijaksana kasih untuk menerima orang lain yang di luar. Sekalipun banyak kelemahan, banyak kekurangan. Amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah jemaat MCC yang bukan menghakimi, yang bukan menolak, tapi menerima dan mengarahkan orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama.